Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Naci Tandun dan di sini saya akan membahas mengenai persuasi dalam politik yang berupa propaganda politik, periklanan politik, dan retorika politik dalam konteks komunikasi politik yang bersumber dari buku Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media milik Danimo dan juga beberapa sumber relevan lainnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju kepada pembahasannya. Nah, persuasi merupakan upaya untuk merubah sikap dan juga perilaku dengan lisan maupun tulisan. Persuasi juga merupakan upaya untuk menanamkan opini baru bagi pihak lain. Persuasi dalam politik dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah propaganda politik. Nah, propaganda politik adalah sebuah strategi komunikasi atau upaya yang bertujuan untuk membentuk persepsi, memanipulasi opini publik, dan juga mendorong dukungan terhadap suatu ideologi, partai politik, atau pimpinan politik tertentu. Nah, propaganda politik biasanya menggunakan teknik-teknik seperti penyederhanaan pesan yang kompleks dengan cara yang mudah dan dipahami oleh publik, lalu ada penggunaan simbol dan emosi, penargetan audiens, serta penipuan dan juga kebohongan. Selanjutnya adalah periklanan politik. Nah, periklanan politik adalah bentuk komunikasi politik yang menggunakan teknik pemasaran dan periklanan untuk mempromosikan kandidat, partai politik, atau agenda politik tertentu. Nah, sasarannya ini bukanlah individu dalam suatu kelompok, melainkan individu yang independen dan terpisah dari kelompok-kelompoknya. Selanjutnya adalah retorika politik. Nah, retorika politik adalah seni berbicara dan juga menulis untuk meyakinkan publik tentang suatu ideologi, partai politik, ataupun pemimpin politik tertentu. Retorika politik ini biasanya menggunakan teknik-teknik seperti yang pertama adanya logos atau penggunaan argumen logis dan bukti untuk meyakinkan publik. Yang kedua adalah pathos, penggunaan emosi dan juga bahasa yang emosional untuk menarik perhatian dari publik atau masyarakat. Lalu yang ketiga ada ethos, yaitu membangun kredibilitas dan juga kepercayaan dengan publik. Nah, di sini saya mengambil 2 contoh kasus yang berkaitan dengan ketiga hal ini. Yang pertama adalah contoh kasus mengenai propaganda yang dilakukan melalui manipulasi berita mengenai pemilu 2024. Video diperlihatkan, seorang peserta menemukan manipulasi data kepala keluarga di sejumlah daerah di Jawa Barat menjelang pemilu 2024. Berdasarkan penelusuran, faktanya video tersebut merupakan video lawas yang pernah beredar pada April 2019. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa adanya propaganda berupa manipulasi, penipuan, dan juga kebohongan informasi yang tidak akurat mengenai pemilu 2024, bahwa terdapat manipulasi kartu keluarga jelang pemilu 2024 di Kota Bogor, yang mana satu kartu keluarga memiliki lebih dari 1.350 orang anggota. Namun nyatanya video tersebut merupakan video lawas yang terjadi pada pemilu tahun 2019 yang lalu dan sempat menjadi bahan bukti untuk kasus sengketa Pilpres 2019 yang diajukan oleh pihak Prabowo dan juga Sandiaga Uno melalui sidang di Mahkamah Konstitusi. Contoh yang kedua yaitu contoh yang berkaitan dengan retorika politik dan juga periklanan politik. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Dan mendoakan pada 14 Februari, insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Video ini termaksud ke dalam contoh retorika politik dan juga dapat dikaitkan dengan periklanan politik, di mana tim kampanye paslon nomor urut 1 mengatakan bahwa Tuhan melalui malaikat Jibril akan mengatakan bahwa ia mencintai Anies Baswedan dan insya Allah semua makhluk di langit dan di bumi akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari nanti paslon nomor urut 1 akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penggunaan kata-kata yang berisi janji-janji yang tidak realistis yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengiklankan dan juga mempromosikan paslon nomor 1 dan mempengaruhi keyakinan atau sikap pemilih terhadap suatu ideologi dari kandidat paslon nomor urut 1. Sekian penjelasan dari saya mengenai propaganda politik, periklanan politik, dan juga retorika politik. Terima kasih semuanya.